Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38, Proyek Pengolahan Citra Digital dengan judul Klasifikasi Kesehatan Daun Tanaman Kopi yang Sehat dan Sakit menggunakan fitur GLCM berbasis KNN, SVM, dan Random Forest. Oke, di sini mungkin saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nah, untuk anggota pertama ada Nazril Hidayat dengan NIM F1D02410020. Kemudian ada saya sendiri, Azizur Rifki dengan NIM F1D02410037. Nah, kemudian di sini ada teman kami, Reza Mutahari Purnomo dengan NIM F1D02410088. Oke, mungkin saya lanjut untuk ke latar belakang. Kenapa sih kami memilih daun tanaman kopi? Nah, di sini kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, tanaman kopi sangat rentan dengan penyakit daun seperti karat daun yang bisa bikin gagal panen total. Oleh karena itu, selama ini petani masih mengecek manual pakai mata, yang mana itu tuh sangat lama dan subjektif. Karena para petani itu memiliki mata yang berbeda-beda. Nah, jadi kami ingin mensimulasikan sistem screening awal atau klasifikasi awal daun tanaman kopi yang sehat dengan daun tanaman kopi yang sakit, sehingga nanti otomatis petani itu dapat terbantu untuk mendeteksi penyakit dari daun kopi itu secara lebih cepat. Oke, mungkin di sini untuk deskripsi program akan saya serahkan kepada teman saya Reza Mutahari Purnomo. Saya persilakan. Jadi deskripsi program kami dilakukan percobaan sebanyak 3 kali dengan menggunakan berbagai metode pre-processing yang berbeda. Yang pertama, berikut tahapan yang dilakukan. Yang pertama, membaca citra pada dataset. 2, mengubah citra menjadi grayscale. Langkah ketiga, melakukan pre-processing terhadap citra. Langkah keempat, ekstraksi fitur dengan GLCM. Dan yang terakhir, klasifikasi menggunakan model Random Forest, SVM, dan KNN. Oke, mungkin saya akan ke kodenya terlebih dahulu. Yang pertama adalah melakukan import library. Yang library ini mendukung alur komputasi untuk pengolahan citra, ekstraksi fitur, dan klasifikasi machine learning. Selanjutnya, data loading digunakan untuk meload data citra dari dataset yang akan disimpan pada suatu variabel. Dan untuk sampel citra akan ditampilkan masing-masing perwakilan satu dari daun kopi yang sehat dan yang sakit. Dan kemudian citra tersebut akan diubah menjadi grayscale. Blok-blok kode di bawah ini adalah untuk menyiapkan fungsi-fungsi untuk pre-processing. Yang pertama adalah fungsi median. Selanjutnya adalah untuk fungsi konvolusi. Kemudian ada fungsi equalisasi histogram. Kemudian kernel 3x3. Dan ada fungsi dilasi, fungsi erosi, fungsi edge detection dengan kernel Sobel, dan fungsi threshold. Oke, jadi untuk bagian pre-processing, langkah awalnya adalah melakukan median filter, diikuti dengan sharpening, dan menerapkan histogram equalization untuk percobaan 1. Untuk percobaan 2, menerapkan pre-processing sebelumnya, diikuti dengan proses dilasi, dan pre-processing erosi. Kemudian untuk percobaan 3, menerapkan dari pre-processing 1 ditambah pre-processing kedua, diikuti dengan edge detection dengan kernel Sobel, dan terakhir menerapkan thresholding dengan batas ambang 50. Oke, baik, selanjutnya ada fitur extraction. Di sini ada function GLCM yang fungsinya untuk membentukkan matriks tetangga GLCM itu sendiri pada sudut 0, 45, 90, dan 135 derajat. Selanjutnya ada function correlation yang fungsinya untuk mengukur hubungan linear atau ketergantungan nilai antar pixel bertetangga. Kemudian ada function dissimilarity yang fungsinya untuk mengukur derajat ketidakmiripan atau perbedaan jarak intensitas pixel lokal. Selanjutnya ada homogeneity yang berfungsi sebagai mengukur tingkat keseragaman atau kehalusan struktur pola pada gambar. Selanjutnya ada kontras yang berfungsi untuk mengukur tingkat ketajaman intensitas atau kontras mikrolokal. Dan selanjutnya ada ASM yang fungsinya untuk mengukur tingkat konsentrasi keteraturan pola pada gambar. Selanjutnya ada energi yang berfungsi untuk mengukur akar kuadrat dari ASM itu sendiri yang menunjukkan kekuatan densitas tekstur. Selanjutnya ada entropi GLCM yang berfungsi untuk mengukur keacakan atau kompleksitas parsial gambar. Kemudian ini untuk menghitung derajat dari GLCM-nya.
Kemudian blok itu ini 24 list untuk setiap GLCM. Oke, pada ini melakukan proses iterasi yang memanfaatkan fungsi correlation. Selanjutnya ada blok yang untuk melakukan proses looping. Ini juga melalui fungsi korelasi juga dan kontras. Kemudian ini perulangan untuk dissimilarity. Selanjutnya ini untuk perulangan homogeneity. Kemudian ini perulangan untuk entropy GLCM. Selanjutnya di blok ini juga melakukan perulangan yang menggunakan ASM. Selanjutnya ini juga perulangan menggunakan energi. Oke, lanjut. Terus, nah ini untuk menyimpan hasil ekstraknya. Selanjutnya, terus di sini ada fitur selection. Kode ini melakukan seleksi fitur dengan menghitung matriks korelasinya pada dataset awal. Lanjut. Nah, di sini tuh ada splitting data, yaitu kita membagi dataset itu menjadi data latih dan data uji. Di sini kami menggunakan 7:3, 70% untuk training dan 30% untuk pengujian. Selanjutnya, nah di sini ada fitur normalisasi. Di sini proses standarisasi data kami menggunakan Z-score normalization. Selanjutnya, di sini kami mendefine model, yang pertama ada random forest, yang kedua SPM, dan yang terakhir ada KNN. Nah, ini untuk menampilkan hasil dari setiap model. Yang pertama ini ada dari random forest. Selanjutnya ada kode untuk menampilkan hasil dari SPM. Selanjutnya kode untuk menampilkan KNN. Fungsi untuk menampilkan confusion matrix. Jadi dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini terdiri dari citra daun kopi yang telah dikategorikan berdasarkan kondisinya, yaitu daun yang sehat dan daun yang sakit. Masing-masing terdiri dari 100 gambar yang berbeda. Nah, dataset healthy dapat diketahui berdasarkan warna daunnya yang hijau segar dan merata, tekstur daun yang halus, tidak terdapat bercak perubahan warna yang signifikan, dan tidak tampak adanya kerusakan. Dan untuk dataset disease atau sakit, warna hijaunya tidak merata, tekstur daun kasar dan mengalami kerusakan, terdapat bercak berwarna coklat tua hingga kehitaman dengan bentuk tidak beraturan, dan tampak adanya kerusakan jaringan atau nekrosis. Dan untuk tahapan pre-processing adalah percobaan pertama, median plus syarat penting plus ekualisasi. Percobaan kedua, median syarat penting ekualisasi diikuti dengan dilasi dan erosi. Dan percobaan tiga, median syarat penting ekualisasi, dilasi, erosi diikuti dengan sobel dan thresholding. Oke, kita masuk ke percobaan 1 yang dimana di sini menggunakan median, syarat penting, dan ekualisasi. Nah, yang pertama itu ada filter median. Cara kerjanya itu untuk mengganti nilai sebuah pixel dengan nilai tengah dari rentang pixel tetangganya. Di dalam fungsi daun kopi ini, fungsinya itu untuk menghilangkan darah bintik halus tanpa mengaburkan ketajaman garis tepi daun dan pola penyakit. Selanjutnya ada sharpening yang berfungsi untuk penajaman citra. Cara kerjanya itu melakukan konvolusi gambar menggunakan matriks kernel. Fungsi pada daun kopi ini untuk mempertegas guratan serat daun dan memperjelas batas fisik antara sehat dan bercak sakit. Dan yang terakhir ada ekualisasi histogram yang berfungsi untuk peningkatan kontras. Cara kerjanya itu meratakan distribusi kumulatif nilai intensitas pixel ke seluruh rentang derajat keabuan. Fungsi pada daun kopinya itu untuk meratakan kecerahan gambar agar perbedaan warna antara bercak penyakit dan daun sehat menjadi sangat tajam, sehingga variasi tekstur keabuan mudah dibaca. Nah, ini untuk hasil perbandingan dari ketiga model dari percobaan 1, di mana akurasi dari random forest mencapai 98%, kemudian SPM 95%, dan KNN 86%. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk analisis percobaan 2, yang dimana di sini dilakukan percobaan 1 ditambah dengan dilasi dan juga erosi. Nah, dilasi di sini digunakan untuk penebalan objek, yang dimana cara kerjanya itu yaitu menggeser kernel. Di sini kami menggunakan kernel 3x3 yang berisi satu semua ke seluruh citra biner. Nah, terus jika ada satu saja pixel bernilai putih atau 255 di dalam jangkauan kernel, maka pixel di sekitarnya dipaksa ikut menjadi putih. Nah, kemudian di sini fungsinya pada daun tanaman kopi, yaitu untuk mempertebal bintik-bintik kecil penyakit yang terfragmentasi agar saling melebar, menyentuh, dan akhirnya menyatu menjadi satu kesatuan area yang solid. Atau istilahnya itu untuk
menyatukan penyakitnya agar terkonsentrasi pada satu tempat yang solid. Nah, kemudian di sini ada tahapan erosi yang dimana di sini digunakan untuk pengikisan objek dengan cara kerjanya itu dengan cara menggeser kernel ke seluruh citra. Kemudian piksel pusat hanya akan tetap berwarna putih jika seluruh piksel di bawah jangkauan kernel tersebut bernilai putih mutlak. Kemudian jika tidak cocok, piksel akan dikikis menjadi hitam atau nol. Nah, fungsinya pada daun tanaman kopi di sini yaitu untuk mengikis kembali pinggiran kontur luar daun kopi yang sempat ikut membengkak akibat proses dilasi sebelumnya, sehingga skala ukuran fungsi daun kembali normal. Jadi di sini istilahnya untuk mengembalikan garis tepi-tepi daunnya itu menjadi normal kembali. Nah, kemudian di sini ada tabel perbandingan model untuk analisis percobaan 2 yang dimana di sini pada random forest itu akurasinya mencapai 96%, kemudian SVM mencapai 93%, dan juga KNN mencapai 90%. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari percobaan 3 yang langkah pertama adalah percobaan 1 diikuti percobaan 2 dan diikuti dengan preprocessing Sobel dan thresholding. Yang pertama, Sobel untuk deteksi tepi. Cara kerjanya melakukan konvolusi menggunakan matriks gradien dua arah horizontal dan vertikal untuk mendeteksi perubahan intensitas piksel yang sangat drastis. Fungsinya pada daun kopi mengisolasi garis kontur utama daun serta mengekstrak batas luar lesi atau bercak penyakit menjadi kuratan garis putih yang tegas. Dan selanjutnya thresholding atau binarisasi citra. Cara kerjanya mengonversi citra menjadi hitam putih dengan mengubah nilai piksel berdasarkan batas ambang threshold tertentu yaitu 50. Fungsi pada daun kopi adalah untuk memisahkan kerangka garis objek dari latar belakang secara total dan membersihkan noise sebanyak mungkin, sehingga menyisakan murni fitur garis untuk dianalisis oleh algoritma GLCM. Dan ini adalah tabel perbandingan modelnya, dan dapat dilihat random forest tingkat akurasinya mencapai 70%, SVM 78,3%, dan KNN 78,3% juga. Oke, mungkin segitu saja untuk analisis percobaan dari penelitian kami. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke confusion matrix. Nah, di sini pertama-tama ada confusion matrix untuk percobaan 1, untuk ketiga klasifikasi yaitu random forest, SVM, dan KNN. Nah, di sini pada random forest untuk daun yang sakit di sini memiliki prediksi benar sebanyak 30 dan prediksi errornya 0. Kemudian untuk daun yang sehat memiliki prediksi benar 29 citra dan satu citra yang error. Nah, kemudian yang error atau salah klasifikasi. Nah, kemudian di sini ada untuk confusion matrix SVM, di mana di sini untuk daun yang sakit di sini 31 prediksi benar dan 3 prediksi error. Kemudian untuk daun sehat di sini ada 26 prediksi benar dan 0 prediksi error. Kemudian di sini ada untuk confusion matrix dari klasifikasi KNN. Di sini ada untuk daun sehat, daun sakitnya ada 23 prediksi benar dan 0 prediksi yang salah atau error. Nah, kemudian di sini ada untuk daun yang sehatnya ada 29 citra yang benar dan 8 citra yang error. Kemudian lanjut ke confusion matrix untuk percobaan kedua. Ini mohon maaf di sini kami ada kesalahan penulisan. Di sini harusnya percobaan kedua. Yang dimana di sini untuk random forest itu confusion matrixnya itu memiliki 31 citra prediksi benar, kemudian 2 citra error, kemudian ada 27 citra benar untuk yang daun sehat dan 0 citra error. Kemudian untuk confusion matrix SVM ada 31 daun sakit prediksi benar dan 4 prediksi daun sakit yang error. Nah, kemudian ada 25 daun sehat yang diprediksi benar dan 0 yang diprediksi error. Kemudian ada confusion matrix untuk klasifikasi KNN. Di sini ada 29 citra daun sakit yang benar dan 4 klasifikasi daun sakit yang error. Kemudian ada 25 prediksi benar untuk citra daun yang sehat dan 2 prediksi error untuk daun yang sakit. Kemudian di sini ada confusion matrix untuk percobaan ketiga. Pada random forest, di situ diperoleh 24 citra daun yang sakit dengan prediksi benar dan 11 daun sakit dengan prediksi error. Kemudian 18 daun sehat dengan prediksi benar dan 7 citra daun sehat dengan prediksi error. Kemudian confusion matrix SVM-nya ada 29 prediksi benar untuk daun yang sakit dan 11 prediksi error untuk daun yang sakit. Kemudian 18 prediksi benar untuk daun yang sehat dan 2 prediksi error untuk daun yang sehat. Kemudian confusion matrix untuk KNN. Di sini ada 26 prediksi benar untuk daun yang sakit dan 8 errornya. Kemudian di sini untuk daun sehat ada 21 prediksi benar dan 5 prediksi error. Oke, mungkin selanjutnya untuk kesimpulannya. Jadi di sini kesimpulan yang kami peroleh yaitu pada percobaan 1 yang dimana dilakukan preprocessing, median sharpening dan equalisasi histogram adalah yang
paling unggul karena berdasarkan tabel hasil uji performa, kombinasi pada percobaan 1 mampu membawa model Random Forest mencapai akurasi puncak hingga 98,3%. Ini adalah skor tertinggi yang terbukti secara data di antara semua percobaan. Ini menunjukkan bahwa mempertahankan kekayaan informasi gradasi warna abu-abu citra asli sangat efektif dalam menghasilkan fitur tekstur GLCM yang dapat dikenali dengan baik oleh model klasifikasi dibandingkan melakukan reduksi bentuk makro yang dimana seperti pada percobaan kedua maupun ekstraksi garis tepi tunggal pada percobaan yang ketiga. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.